Bapak Ibu beserta para wisudawan yang kami hormati, acara selanjutnya sekapur sirih oleh Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Mari kita sambut Ibu Veronica Tan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi kita semua para wisudawan. Pertama-tama terima kasih sudah diundang hadir Pak Rektor. Memang agak dadakan Pak. Kebetulan memang lagi hadir di Jember, ada acara festival di Desa Ledokombo. Ya, pada tahu ya, festival egrang, jadi mainan tradisional dari bambu. Nah juga kepada Dr. Andes Pak Andang, Wakil Ketua Senat Universitas ya. Dan juga Bapak sekalian hadir bersama saya Ibu Kadis, Ibu Iis, dan juga para Dekan Fakultas Universitas Jember. Mungkin pertama karena memang sudah jodoh, karena kebetulan hari ini datang ke Jember, senang banget bisa melihat para wisudawan semua hadir di sini. Saya melihat para wisudawan ini adalah orang-orang yang terpilih dan yang sudah siap untuk berada, bekerja di lapangan untuk membangun Indonesia. Artinya sampai pada saat ini adik-adik sekalian sudah melewati satu tahap perjuangan. Artinya adik-adik sudah punya cita-cita, mencapai cita-cita, sekarang tinggal bekerja. Nah buat saya hanya satu, pada masa tantangan global yang kita hadapi, dengan segala sesuatu yang berubah-ubah, segala sesuatu yang sepertinya globally secara dunia, semua berubah, tapi kita yakin kita punya tanah air yang kuat, kita punya tanah yang luas, kita punya tanah yang subur. Seperti pesan Pak Prabowo untuk anak generasi emas 2045, kita punya anak-anak yang tangguh, yang bisa bersama-sama berjuang untuk membangun Indonesia. Nah disinilah calon-calon yang menjadi pemimpin-pemimpin suatu saat. Tantangan yang kita hadapin sekarang beda sama tantangan masa kami semua. Waktu dulu kami ini hanya punya 2-3 guru. Kalau saya selalu bilang, saya punya guru BP kalau di sekolah, saya punya orang tua kalau di rumah, saya punya ensiklopedia. Sehingga saya tidak akan terlalu gampang untuk mendapatkan semua informasi-informasi dari luar yang tidak benar ataupun yang dari manapun yang untuk kita susah untuk kita menyaring. Tapi sekarang tantangan adik-adik adalah sekali buka gadget, algoritma keluar apa, semua yang keluar itu media dari manapun, informasi dari manapun, apakah itu baik atau tidak, itu sangat tergantung kepada adik-adik untuk menilai. Nah diharapkan setelah keluar dari sini, kita bukan saja mempunyai akal, tapi kita selalu ingat, akal budi itu ada 2 arti. Akal artinya secara akademisi, kita mempunyai intelektual, kepintaran,
pintar di hukum, pintar di dokter, atau pintar jadi ekonomi, entrepreneur, itu pintar secara akademik, pintar secara intelektual, pintar untuk IQ. Tapi selalu ingat bahwa IQ tanpa EQ yang baik, tanpa mempunyai EQ, kita bukan siapa-siapa. Jadi selalu ingatlah akan dua kata ini, akal dan budi. Ketika kita sudah mempunyai akal, itu harus ditempelkan dengan budi. Dan zaman ini tantangan kita adalah bagaimana kita menjadi agent of change. Jadi kita menjadi champion di sekitar kita melihat sekeliling kita, mempunyai empati terhadap apa yang terjadi di dalam lingkungan kita. Jadi budi, empati, menyayangi sekeliling kita, melindungi alam, kembali kepada nature, itu adalah dari diri kita yang bisa kita lakukan. Jadi bukan hanya pintar dalam hal akademis ataupun, tapi itu dibarengin dengan budi pekerti, rasa sayang, rasa peduli kepada sekitaran kita. Nah, dari kementerian kami, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita memegang key yang sangat penting untuk anak-anak kita. Banyak sekali yang terjadi adalah anak-anak terlalu gampang, sekitaran kita terlalu gampang, karena ketergantungan dengan media-media sosial yang ada, sehingga kita terlalu tergampang untuk masuk sesuatu yang mungkin tidak benar, tapi bagaimana kita menjadi agent yang change, itu yang paling penting. Terakhir, satu hal yang paling penting juga untuk kepada adik-adik kita, jangan pernah takut untuk gagal. Hari ini adik-adik keluar dari sebagai wisudawan, mungkin bisa mengalami hal-hal, banyak hal yang bekerja, punya pengalaman, ada naik, ada turun, ada hati yang gak senang, atau ada usaha yang gagal. Tapi yang paling penting, jangan pernah takut untuk jatuh. Kalau gagal, usaha lagi. Yang paling kita takut adalah kita tidak bangkit lagi. Jadi hidup itu seperti roda, berputar atas bawah. Tapi selama kita punya semangat, kita punya solusi, kita selalu melihat ke depan, dan kita selalu punya dikasih akal dan budi untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berjalan di tempat yang baik. Saya yakin selama kita punya keyakinan, kita punya hati yang baik, kita fokus dan kita punya tanggung jawab. Bukan saja untuk diri kita, tapi kita punya tanggung jawab kepada orang-orang yang kita cintai sekitar kita. Maka saya yakin apapun yang terjadi dalam hidup itu hanya perjalanan, dan kita punya solusi yang ke depan yang memberikan harapan selalu dalam hidup kita. Sekali lagi, selamat kepada adik-adik wisudawan semua, selamat bekerja, selamat kembali kepada dunia nyata, dan semangat untuk kita semua. Mohon berkenan kepada Ibu Wakil Menteri tetap di atas panggung. Acara dilanjutkan penyerahan cindera mata oleh Rektor kepada Ibu Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kepada Rektor kami persilakan. Selanjutnya foto bersama prosesi dengan Ibu Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kepada Ibu Wakil Menteri dan seluruh prosesi kami persilakan mengambil tempat. Mohon izin, dokumentasi akan kita mulai dengan gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Gaya semangatnya.
1, 2, 3. Dan yang terakhir gaya optimisnya. 1, 2, 3. Demikianlah sekapur sirih oleh Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kami persilakan Ibu Menteri melanjutkan agenda berikutnya. Hadirin dimohon berdiri. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.